Kira-kira kalau mau ya kira-kira 1,5 jam supaya mbak ini itu pertama saya sebenarnya menyiapkan sedikit bahan yang mungkin tidak. Selamat datang Pak Suhadi. Jadi menurut perintah Pak Suhadi ini yang dipertegas saya ini sebenarnya eh, tema yang kita yang diberi opsi oleh kawan-kawan dosen ini serius semua sebenarnya. Jadi izinkan saya pada sore hari sampai sambil menunggu beduk ajar maghrib kita sama-sama berkata saya sampaikan hal yang terkait yang saya anggap menarik untuk proses rekapitulasi pada pemilu 2000. Silakan Pak kalau ada. Ya. Jadi 20 Maret 2003 yang lalu sudah ditetapkan itu hasil pemilu 2004 dengan hasil kira-kira dari salah satu media dengan lolosnya 8 partai politik memenuhi parliamentary threshold. Jadi cerita baru juga kita ada dari hasil rekapitulasi yang dilakukan komisi pemilihan itu, misalnya ada salah satu partai yang selama ini dianggap partai pasif, partai terbesar itu tidak lolos ke parlemen, tidak memenuhi 4%. Ini pasti banyak cerita menarik. Dan untuk menghargai ini saya kira salah satu cara kita menikmatinya misalnya jika benar mereka mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK, maka ini pasti sangat menarik kalau mungkin ada cerita-cerita perspektif pemohon maupun pemohon dari pihak KPU. Lanjut, Mbak. Ya, ini berita-berita terbaru ya. Misalnya salah satu media menyatakan di KPU mulai transparansi pemilu 2024 lebih baik. Karena menyatakannya seperti ini. Ada dalam setiap proses rekapitulasi baik di kabupaten kota maupun di provinsi sampai pusat itu dilakukan live streaming ya berpasukan. Itu benar. Dalam perspektif itu live streaming itu menurut saya satu kemajuan, satu teknologinya memang sudah sama. Kedua, tidak lagi perlu orang berbondong-bondong ke acara rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Cuma kalau Pak Bojo bilang ini menghilangkan alasan untuk pengawal sampai ke Jakarta ini, karena live streaming aja. Ini problem. Yang kedua, DPR apresiasi KPU tepat waktu melakukan rekapitulasi pemilu 2024. Alhamdulillah pemilu-pemilu kita semakin bisa memenuhi tenggat waktu yang disesuaikan, yang dijadwalkan. Tentu pelajaran berharga bagi kita ketika pemilu 90 itu tidak ditetapkan oleh Presiden, justru ditetapkan oleh waktu itu Presiden kita. Tapi setelah 2004 dan sampai sekarang 20 tahun kemudian konsistensi ini dipelihara tentu menjadi sebuah tradisi. Lalu ada hingga sistem perhitungan Sirekap KPU masalah legitimasi hasil pemilu mereka. Nah, nanti mungkin kita ulik soal Sirekap juga sebagai bagian dinamika yang ikut membuat kawan-kawan Bawaslu dan jajaran pengawasannya
terkait dengan rekapitulasi itu banyak cerita di antara hal-hal yang sudah menjadi catatan dari hasil kawasan kawasan termasuk ya catatan-catatan kita dari pantau ini. Nah ini yang terbaru. Ternyata KPU 3 kali kena sanksi teguran Bawaslu karena langgar tata cara rekapitulasi suara nasional. Putusan yang terakhir ini Pak Suhadi, menurut saya sangat menarik. Putusan Bawaslu menyatakan KPU terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Adanya laporan dari salah satu calon legislatif partai A. Nyatakan benar laporan itu ada terjadinya kalau tidak salah pergeseran suara. Tapi yang menarik bulan itu terhadap lapor adalah peringatan jangan berulang lagi pada saat proses PHP sudah mulai berjalan hari ini. Ini tentu satu cerita lagi. Saya tidak tahu apakah sebuah kebijakan baru yang membuat tidak memerintahkan memperbaiki pelanggaran administrasi tersebut. Itu kita tidak masuk ke sana, tapi ini sebuah hal baru. Jadi bagian dari proses dinamika rekapitulasi kita diskusikan pada sore hari. Oke, lanjut. Ya saya begini ya, Bapak Ibu para jamaah ngabuburit yang saya hormati. Dalam proses apapun menurut saya, dalam manajemen model, walaupun saya tidak belajar manajemen Pak Sukadi, tidak belajar PD dan ahli, saya kan ahli cakap-cakap aja kan. Bahwa penting yang disebut namanya pengawasan. Kalau kita belajar ilmu manajemen dasar, kan selalu ada proses controlling apapun itu. Jadi kira-kira analogi saya begini. Kalau dalam sebuah industri atau pabrik, Bawaslu itu berada di departemen quality control. Katakanlah ini pabrik apa yang ada di kita di misalnya sarung tangan atau pulpen inilah layak disebut mobil standar. Bila kemudian kalau di mobil atau sepeda motor kalau tidak salah ada dikasih stempel QC, berarti sudah lolos quality control. Saya kok merasa penting memberi predikat, memberi istilah quality control itu kepada Bawaslu dengan segala resiko yang kita ceritakan. Karena memastikan kesesuaian aktivitas dengan rencana serta mengoreksi penyimpangan. Ini menurut salah satu pendapat dari Tobis. Dalam konteks pemilu, pengawasan adalah memastikan integritas proses demokrasi itu. Bawaslu sebagai institusi lahir untuk mewakili kepentingan publik. Nah, kalau saksi nanti kita bahas juga merupakan representasi kepentingan peserta pemilu. Dia bagian dari publik, iya. Dia membela kepentingan calon presidennya, calon DPD-nya, calon legislatifnya, pusat, provinsi dan daerah. Tapi yang menurut hemat saya dalam cara berpikir yang selama ini berkembang dalam alam pikiran saya, untuk apa sih Bawaslu? Kira-kira begitu ya. Karena kalau nggak ada Bawaslu, ada apakah pemilih tidak berjalan? Ada, bisa. Tapi kenapa perlu ada Bawaslu kan? Berarti ada bobot quality control bahwa Bawaslu hadir untuk memastikan semua proses berjalan. Idealnya
Ya, pengawas pemilu di Indonesia ya yang menjadi sebuah gagasan sejak 1982 itu sebenarnya dilatari oleh protes atas banyaknya pelanggaran pemilu tahun 71. Jadi pemilu kita di memang ada, belum ada istilah. Tapi kemudian pada tahun 71 ketika terjadi pemilu, eh, ada mungkin dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan yang lain-lain yang membuat sebenarnya masyarakat bereaksi bahwa perlu dibentuk yang namanya panitia pengawas. Tapi itu baru direspon oleh pemerintah pada tahun 80. Jadi kalau kita hitung dari tahun 82, lalu kemudian sebenarnya zaman kita dulu sama Pak Soeharto dulu ya, Bang Coki itu kalau nggak salah Panwas tahun 2004, 99 apa 2000? Enggak Bang Coki, Coki Susilo Sake, Ketua Panwas Provinsi. Artinya itu kan waktu itu tingkat provinsi saja pun bahkan tingkat RI pun seingat saya bahwa itu masih rejim ad hoc. Bahkan seingat saya kantor Bawaslu itu numpang bisa, kira-kira begitu ya, sebenarnya itu numpang nih. Tapi yang membentuk Bawaslu, Panwas pada waktu itu adalah KPU. Jadi saya dan Pak Suhadi ini pernah juga merasakan dulu ada konflik waktu itu bagaimana terjadinya transisi perubahan bahwa yang bentuk Panwas Kabupaten Kota itu adalah KPU Kabupaten Kota. Jadi kita pernah rame-rame juga itu ke Jalan Nafis. Kalau tak salah waktu itu yang menyambut kita ya Atio ya. Oh, masa itu. Maka Bapak Ibu sekalian, menurut pandangan saya mungkin tidak salah, tapi Undang-Undang 7 2017 adalah salah satu penanda fase terkuat kedudukan pengawas sejak 2017. Terbukti misalnya dengan struktur di kabupaten kota pun sudah dipermanen, tidak lagi menurut saya dari segi kelembagaan ini salah satu fase terkuat. Soal fungsi dan kewenangan itu kita bicarakan dalam kegiatan selanjutnya. Lanjut Pak. Ya, izin Pak Suwandi biar berdiri soalnya dia rekam. Kalau berdiri, nah, ini beda. Catatannya beda. Jadi sejarah panjang pemilu kita itu memperlihatkan misalnya bagaimana perkembangan ke bawah itu juga bergerak. Artinya kita pada situasi hari ini dua pemilu terakhir tidak ada 2019 per 2024 tidak ada perubahan undang-undang pemilu. Ini sebuah langkah maju walaupun bisa saja mengandung hal positif dan negatif. Seingat saya, pendek pengetahuan saya, misalnya sejak 2004 undang-undang pemilu selalu berubah menjelang pelaksanaan. Tapi itu berhenti di 2009. Alhamdulillah ke 2024 tidak ada perubahan yang signifikan, misalnya sampai separuh. Yang signifikan di 2017 itu ya yang terbantu itu Pak Suhadi. Dia bisa 3 periode di KPU Sulawesi. Kalau sekarang kalian sih, jadi kalau Pak Suhadi aman-aman lancar-lancar aja sering undang Bapak Ibu, 5 periode nanti.
Itu kalau tidak lanjut putusan atau pindah ke Ini kamar udah lain hidup ya? masih ada di undang 10 tahun. Jadi Ini masalahnya ini nih cuma itu warnanya menurut saya yang paling nggak terasa tahu. di dunia penyelenggaraan bagi kita yang misalnya berkecimpung di dunia penyelenggaraan. Selebihnya sebenarnya hanya perbaikan-perbaikan sistem perhitungan seperti metode dari Tapi kan beda selik itu memang kecil kan. sebuah perubahan yang cukup besar juga. Nah, saya tidak tahu sejauh ini, tapi seingat saya satu-satunya di muka bumi ini Pak Suwadi, tolong saya ingatkan hanya Republik Indonesia yang punya 3 lembaga penyelenggara pemilu sekaligus dalam satu. Mohon ingatkan saya ini bapaknya atau mas-masnya, bapak ibu yang kita negara ini. Sepengetahuan saya, ciri khas Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E itu dan Undang-Undang 2017, kita lah satu-satunya di muka bumi ini yang punya lembaga penyelenggara pemilu itu dalam satu kesatuan 3 lembaga. Ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Bahkan di KPP menurut Prof. Cili yang menjadi ketua pertama dan mantan ketua MK, pernah beliau bilang begini, ya ngapain kita harus niru orang? Oh, sekali orang yang diri kita kan ciri-ciri. Jadi ini juga sebuah pembeda dengan negara-negara. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengingatkan, misalnya bahwa ide dasar teori kedaulatan rakyat kan sangat sederhana. Di pemilu, kalaulah dinyatakan dia adalah menjalankan kedaulatan rakyat, maka sumber kekuasaan dari tertinggi di sebuah negara itu harus rakyat. Siapa rakyat itu? Yang memilih. Itu terjadi karena adanya misalnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya kalimatnya kan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sebelumnya oleh MPR, kemudian dirubah pada saat amandemen ketiga menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dari penjelasan Undang-Undang 7 2017, saya mengutip misalnya kedaulatan berpegang hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oke, ini kita cerita kedaulatan rakyat. Berarti Bapak Ibu, di negara Republik Indonesia sesungguhnya event pemilu adalah cara negara untuk memelihara kedaulatan kita seperti ini. Tanggung jawab negara. Jadi wajar mahal. Kalau saya ditanya, pemilu itu mahal, harus mahal. Pemilu semestinya karena kita mau hasilnya bagus. Oh ya, pimpinannya masih sorok-sorokannya, mana ya? Enggak. Bisa. Oke. Lalu cerita tentang rekapitulasi 2024, apakah seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, termasuk di ujung nanti ada pelatih KPU, atau seluruh peserta pemilu itu benar menjaga suara rakyat,
menjaga kedaulatan. Kira-kira begini Bapak, cerita-cerita yang sering menjadi obrolan yang kami tangkap belum tentu mewakili semuanya, tapi yang kami tangkap di lapangan misalnya berkurang atau bertambahnya suara peserta pemilu selama proses perhitungan suara di TPS sangat mungkin terjadi, terutama di TPS yang minim dari pengawasan, baik dari kita coblos di bilik suara. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, walaupun kelihatannya masih ortodok ya, mungkin dari sekian banyak negara yang sudah demokratis seperti Indonesia, ini tidak terlalu banyak yang seperti kita masih pakai pakai sedap di Indonesia, masih pakai paku, pakai kertas, keluar TPS ada dijual di luar. Ada gede kopi, ada jualan mainan anak-anak. Tidak mana, seperti pasar. Terlepas nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak konsisten dengan SOP, itu soal lain, tapi itulah yang murni, saudara. Nah, kemudian pergeseran. Kemudian ketika berubah, mengingat sekarang tidak ada lagi rekapitulasi tingkat kelurahan desa yang dilakukan oleh BPS, karena hasilnya itu dihitung di tingkat kecamatan, maka apakah setelah bergeser dari TPS hasil coblosan kita itu, hasil suara, kira-kira pemilu itu adalah hasil suara coblosan dikonversi menjadi kursi. Kan begitu? Bapak Ibu kan tidak mencoblos ini kursi untuk siapa, tapi mendominasikan, katakanlah calon presiden ini, calon DPD ini, calon DPR dan DPRD orangnya atau partai itu kan kemudian berubah menjadi kursi. Kursi presiden cuma satu, kursi DPD ada 4 provinsi, kursi DPRD provinsi di kita ya ada 100, mungkin Kota Medan, di Serdang ada 50 macam-macam. Artinya yang menentukan itu kemudian hasil coblosan itulah inilah yang disebut dengan rekap.
mengumpulkan akumulasi dari seluruh TPS, seluruh daerah pemilihan. Kira-kira ada istilah-istilah rekap ini kan, ada yang tempat lain ada istilah rekap, kumpulkan semua angka itu kan. Nah, angka-angka ini menurut saya, mohon izinkan Bapak Ibu, saya adalah yang paling murni. Pada saat Bapak Ibu menggunakan 45 inci itu, apapun hasil itu adalah paling murni. Lalu kemudian terjadi rekapitulasi, karena di TPS itu kan sebenarnya terjadi rekap. Setelah dipilih, lalu dihitung hasil atau inci satu balon yang besar, macam tanding bulu tangkis atau volleyball pakai tiri, udah dipindahkan. Kalau dulu namanya form C1, sekarang form C hasil salinan. Dari seluruh TPS, ini kan di bawah tingkat kecamatan. Lalu direkapitulasi berdasarkan desa kelurahan, lalu dalam satu kecamatan muncul hasil per kecamatan. Lalu dibawa ke kabupaten muncul apakah kecamatan atau bagian gabungan kecamatan ini menjadi satu, tapi muncul hasil dari kabupaten dibawa ke provinsi, dibawa ke pusat. Pertanyaan saya, pertanyaan kita, apakah tidak dimungkinkan terjadi sesuatu perkara saja tidak sengaja? Itu soal lain. Sangat mungkin menurut saya tidak lagi murni itu hasil coblosan ini dari tingkat TPS sampai nasional. Kenapa tidak mungkin? Karena memang ada kemenangan para pihak, misalnya apa sendiri, tapi melakukan perubahan, perbaikan dalam konteks positifnya supaya menyesuaikan dengan standar operasi prosedur. Makanya ada kisah yang unik, misalnya saya ingat di 2019 saya lupa tapi kisah itu saya sebuah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS TPS berjam-jam sampai pagi sampai siang tidak selesai menghitungnya, karena ternyata misalnya ada perilaku pemilih yang mungkin terlalu nunggu, tapi ini menyebabkan problem. Ada satu jenis surat suara dia tidak coblos dikantonginya, tangkap dikantongi, dibawanya pulang. Kenangan aja, ini tak tahu itu yang mana yang pilih. Tapi itu problem Bapak ini. Di sore hari, di malam hari, KPPS itu surat suara yang diterima 100. Begitu itu kok asik 99. Dicek daftar hadir, menandatangani orang. Ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak diatur, tapi harus diselesaikan. Siapa menduga itu? Bagaimana pengawas TPS yang home alone sendiri, pengawas TPS melihat sementara di kotak suara, di bilik suara ada petugas KPPS pun masih bisa terjadi. Maka di 2024 ini saya lihat ada perbaikan. Petugas di kotak suara itu ingin memastikan semua surat suara yang kita coblos dimasuk. Alhamdulillah. Mungkin cerita 2019 tadi. Berjam-jam orang ini tidak siap-siap. Dihitung, yang diterima 100. Dihitung cuma 99. Dihitung lagi. Itu kan, itulah genuine perilaku pemilih. Menurut saya itu murni perilaku. Dari Bapak Ibu, maka menurut saya ketika terjadi pergeseran lokasi rekapitulasi TPS itu kecamatan, tidak bisa tidak kita katakan ini suara masih murni.
Karena adalah tugas Direkap memperbaiki seperti perilaku pemilih tadi yang membawa mengantongi surat suara itu kan harus dicatat. Karena kalau tidak ini akan problem, akan terjadi istilah kawan-kawan penyelenggara tidak sinkron, tak cocok barang itu. Oke. Pengawasan di dua tempat ini, maksud yang saya masukkan adalah di TPS dan di kecamatan harus diperkuat, dan pengawalan tidak harus sebenarnya semata-mata mengandalkan saksi peserta dan pengawas pemilu, tapi disinilah peran kita masyarakat perlu mengambil peran aktif agar tidak terjadi penyelewengan dan berbagai jenis. Oke, saya paham sih. Kenapa? Ini jam ini kan betul ya? Bapak Ibu sekalian, saya mau tolong kita juga. Ini mumpung bulan Ramadan. Apakah kalimat-kalimat seperti ini familiar di tengah masyarakat? Jadi kalau kita dengar direkap melalui live streaming KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, KPU RI, yang dipersoalkan ini formulir C hasil, D hasil, PPWP, DPR, DPRD, DPD, catatan kejadian khusus, C pemberitahuan, yang C6 undangan itu. Saya ingat Bang Bocu pernah mencatat 2015 katanya banyak penduduk berbeda menurut Bang Bocu. Saya pernah ingat kami tak datang ke TPS di awal karena merasa tidak dihargai. Dibikinnya macam undangan pesta. Kalau tak diundang haram mau makan di ya. Jadi ini bagian dari perilaku pemilih kita. Pemilih di Indonesia merasa perlu diundang, maka ada namanya formulir model C pemberitaan undangan memilih, kan begitu istilah kita. Kalau diundang kita merasa dihargai oleh negara. Oh, itu penting. Padahal tanpa C6, tanpa C pemberitahuan, tak apa, datang saja. Ada yang namanya DPP, tak ada namanya DPP, itu juga DPP. Tapi ini bagian dari apa ya? Gaya para pemilih. Dan menurut saya memang ini kewajiban yang harus disampaikan oleh negara melalui. Bahkan ada cerita lain kan? Dalam satu fase pemilu dan pilkada bisa ada C pemberitahuan C6 jadi duit. Tapi itu ceritanya. Seringkali dalam proses rekapitulasi istilah-istilah ini muncul, tapi pertanyaannya, kalau masyarakat mau terlibat, apakah ini dia? Kan tadi ada harapan keterlibatan masyarakat ikut mengawasi. Tapi sejauh mana, apakah Bawaslu misalnya pernah mengukur, membuat survei atau riset? Kalau belum harus bikin pengetahuan, literasi administrasi pemilu masyarakat kita dalam pemilu. Cocok itu Bang Ibu kalimat. Literasi administrasi pemilu. Di bawah itu ada Pusdatinya. Itu harus Pusdati di bawah sendiri. Harus bikin. Ternyata kita membicarakan ini berhari-hari, bulan-bulan, bahkan mana bertahun-tahun. Sejak terbitnya Undang-Undang 7 2017 misalnya sebagai undang-undang yang terakhir. Tapi ternyata yang kita bicarakan ini masyarakat nggak melek. Lalu kita berharap masyarakat ikut mengawasi. Apapun yang dicatatkan penyelenggara pemilu sama saksi oh dinyalakan. Karena sebenarnya Bapak ini
kita mau nimbrung dalam sebuah diskusi, sebuah pembicaraan, kalau kita tahu apa barang itu, kan kira-kira begitu. Nah, ini kenapa saya tampilkan khusus. Saat kita seringkali egois berkaya. Ya, hasilnya ada nggak? Nah, gitu ya, kalau ada atau ada diskusi. Aku ada kasus yang mana kira-kira? Hasilnya ada. Sementara orang yang diajak, apa itu hasil masih problem. Jadi ini sedikit istilah saja. C daftar hadir, kemudian kalau dulu C daftar hadirnya C7. Atau saya tanya Bapak ini, kira-kira waktu di TPS kemarin, ada nggak ini si daftar? Ada, menandatangani. Karena ini sebenarnya tanda kita ikut berpartisipasi. Kalau Bapak Ibu tanya saja, mana yang paling penting? Surat suara atau daftar hadir? Jawaban Nazir Salimani, daftar hadir. Karena bukti kelihatan bukan surat suara. Di surat suara tak ditulis. Ini coblosan siapa? Nggak ada itu Bapak Ibu. Walaupun Bawaslu sudah menghimbau jangan memoto. Ada juga yang memoto itu kan. Ada juga itu ya. Mungkin untuk instastory atau apa. Tapi sebenarnya wujud dari kedaulatan rakyat yang kita bahas di awal tadi adalah Nazir Salim Hamid di TPS ini, kelurahan ini, kecamatan ini, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, hadir ke TPS, daftar hadir nomor sekian, tulis nama, tanda tangan. Itulah wujud kita menggunakan kedaulatan, bukan surat. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau saya surat suara hilang, tidak problem. Tapi kalau daftar hadir hilang, itu problem. Itu yang sedang dikerjakan oleh KPU, mempertanggungjawabkan kehadiran masyarakat. Di PHPU itu kan yang paling murni menunjukkan kehadiran kita menurut Nazir Salim Hamid. Sering kali saya perilaku kita satu mengabaikan daftar, kedua daftar hadirnya malah petugas kan mencentang. Itu kan daftar hadir, itu kan aktif. Daftar hadir orangnya hadir. Maka kenapa sekarang kantor-kantor KPU, gudang-gudang KPU masih dijaga oleh aparat? Yang dijaga pasti dalam pikiran kita adalah surat suara hasil coblosan. Betul. Tapi kalau surat suara hasil coblosan ada, daftar hadir tak ada, menurut saya problem. Dari mana negara penyelenggara pemilu membuktikan ada sekian ratus orang datang tanggal 14 Februari ke TPS sekian. Kalau tidak melalui lanjut. Oh ya saya ya. Lanjut lagi. Inilah tempatnya nggak kelihatan. Ya ini contoh formulir yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya ini bisa di zoom, bisa di zoom ya. Yang pengguna hak pilih macam-macam. Nggak bisa ya? Oke, skip saja ya. Ini sekali lagi saya katakan, apakah barang-barang ini familiar bagi masyarakat? Kalau tidak, ini menjadi catatan menurut saya bagaimana Bawaslu punya tugas berat nanti mengajak masyarakat sipil, termasuk mengedukasi. Ada statement yang cukup menarik ini, Bapak Ibu sekalian. Misalnya mantan Wapres JK sebut pemilu 2024 terburuk dalam sejarah.
diatur orang pemerintahan dan yang punya uang. Saya tidak mengiyakan, juga tidak menolak pernyataan ini. Tapi kalimat ini kok banyak juga ditiru, diucapkan, diulang oleh tokoh-tokoh lain. Saya nonton beberapa podcast, kalimat ini keluar. Sementara di awal tadi kita cerita tepat waktu, transparan, apalagi ya sudah lebih banyak. Lalu misalnya ada masyarakat sipil, CW dan kontras penuh kekacauan gelar pemilu terburuk sejak era Romo. Ini kan berbahaya bila dugaan-dugaan ini benar. Karena kenapa Bapak Ibu kita merasa rugi? Meskipun ya, pemilu 2024 secara teknis merupakan pengulangan dari pemilu 2019, munculnya narasi pemilu 2024 menimbulkan pertanyaan. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan di pemilu 2024 kan ini syarat ulang pemilu 2019. Kira-kira begitu ya Pak? 2019 berapa kotak suara? 5. 2024 5. Logikanya ini harus menjadi lebih baik karena 2019 kita sudah latihan. Tapi ada juga narasi yang bisa mendukung itu secara positif. Misalnya pernyataan salah satu anggota KPU, jumlah perkara PHPU di MK menurun. Pertanyaannya menurun kenapa? Para pemohon calegnya kurang modal, ada duit, keterbatasan anggaran. Atau yang paling berbahaya sebenarnya tidak percaya di dalam pemilu, atau lebih berbahaya lagi tidak percaya kepada MK. Mudah-mudahan jangan ini. Tapi ada satu yang menyedihkan kalau itu terjadi, bahwa yang mau berperkara tak nyambung kita, itu selemah-lemahnya. Ya saya kira nanti kita diskusi, tapi begini Bapak. Kenapa rekapitulasi menjadi penting? Adalah karena proses rekapitulasi adalah lanjutan dari sarana kedaulatan rakyat pada hari-hari yang Bapak coblos itu. Lanjutannya ini yang disebut rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat. Tapi ini catatan. Ini mudah-mudahan catatan-catatan ini tidak mewakili apa ya? Tidak mewakili narasi buruk gitu. Saya belum menyatakan setuju atau tidak setuju, tapi itu fakta yang berkembang di lapangan. Misalnya soal kebetulan saya pribadi ikut menjadi salah satu relawan pemantau. Terima kasih juga ke Bawaslu RI yang sudah memberikan kita akreditasi pemantau, karena kalau di pemilu maka yang menerbitkan akreditasi sah kita sebagai pemantau adalah lembaga Badan Pengawas Pemilu. Satu misalnya, terdapat pemilih yang memilih caleg pada parpol tertentu, namun hasil suara tidak muncul dalam C hasil salin. Saya tidak sebutkan tempatnya ya Pak Pucu. Karena kenapa? Sangat mungkin ini sengketa di MK, tidak enak nanti. Contoh, Bapak Ibu memilih pada hari H katakanlah DPRD atau DPR provinsi pada partai tertentu, nomor tertentu. Ribut calon, nol suaranya di TPS. Nol suaranya di TPS. Karena misalnya dia yakin, ini caleg ini kan,
Kami tadi cerita dengan Pak Kojo. Ada yang sudah periode kelima ini terpilih. Kira-kira kan dia sudah punya konstituennya. Dan masa dia ada ke-6 ya. Ada yang ke-6 kali menjadi DPRD Kabupaten Kota di periode provinsi. Dia merasa hakul yakin bahwa pemilih ini memilih dia. Di TPS tertentu, di desa, kelurahan tertentu. Begitu muncul rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagai awal kontrol pertama setelah tingkat TPS, suaranya hilang. Tak ada yang memilih di TPS. Dia ditelusuri. Atau jangan-jangan ketika di TPS itu dia dapat sisa hasil, suaranya sudah nol sebelum mereka ke kecamatan. Ini kan di mana salah? Ada pemilih, katakanlah pemilih dia konstituen, loyal dia menyatakan saya Pak benar sudah memilih Bapak. Untuk jenis pemilihan DPR di Kabupaten Kota Provinsi atau RI, partai ini nomor sekian. Tapi C salinannya menunjukkan dia tidak ada. Ini problem lebih berbahaya. Di mana parsialnya? Seharusnya ketika dibuka surat suara, maka disebut untuk partai A nomor sekian satu, dibikinlah di C hasil tadi satu T. Di ujung harusnya C salinannya muncul nama dia 1, 2, 3, 4. Tapi ini dari pantauan kami ada. Kami punya bukti yang cukup, tapi memang mohon maaf, biarlah yang punya masalah yang melaporkan. Kami menganggap ini perlu juga mengedukasi partai politik dan sampai mau melaporkan masalahnya. Yang kedua, ini yang lebih unik lagi. Pengguna hak pilih pada satu TPS mencapai 100%. Bapak Ibu tolong dicek, ada nggak di TPS di lingkungan kita? Pemilihnya datang semua ini, 100%. Bahkan surat suara cadangan terpakai. Siapa yang memakai? Daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Habis surat suara. Oke. Ini di salah satu daerah di Sumatera Utara. Namun kemudian ditemukan ada pemilih dalam DP yang sudah meninggal dunia sebelum 14 Februari. Kira-kira arwahnya nggak yang ada? Dugaan saya, dugaan kita bersama, pasti orang lain. Gimana cara orang meninggal? Saya memberitahu channelnya, dia terkukuran. Lalu datang dia begini-begini. Ini terjadi Bapak Ibu. Kita punya misalnya bukti-bukti yang menunjukkan. Karena bagaimana cara lihatnya? C hasil. C1-nya itu menyatakan begitu. DPT-nya 100% data, ada DPK, DPTB-nya, semua surat suara. Berarti semua datang ke TPS. Ditemukan di antaranya sudah meninggal sebelum 14 Februari. Di luar nurul, tapi ini sangat penting. Ajang rekapitulasi menjadi momok bagi peserta pemilu karena kesulitan menghadirkan saksi di TPS. Dampaknya keberatan yang disampaikan tidak diterima oleh persoalan presidensial. Yang menarik di 2024 adalah cara KPU mematahkan serangan para saksi. Mana datanya? Partai politik dan saksi yang dibawa fotokopian. Fotokopian beredar luas di masyarakat kita kabar. Jadi mungkin punya KPU, punya Bawaslu, saya tidak tahu punya siapa atau punya saksi lain. Di fotokopi berkali-kali. Tak tahu diajak mereka. Saya juga menyaksikan rekap beberapa KPU kabupaten kota dan provinsi kemarin. Disinilah masalah utama. Senjata yang dibawa oleh para saksi yang komplain, senjata apa? Isinya mungkin asli, tapi dokumennya dianggap tidak sahih. Bukan palsu.
karena tidak bertanda tangan wasit. Problem itu ya. Bayangkan Bapak Ibu, TPS di Kecamatan Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang saja berapa? 1.250. Apakah sanggup partai politik misalnya menghadirkan saksi? Di sini satu kecamatan itu saja. Saya ingat misalnya Sumut 3 DPR RI, 10 kabupaten kota, TPS-nya 15.000. Kita sekitar berapa TPS kita? 45.000 ya? Seluruh Sumatera Utara. Apakah ada partai politik yang sanggup menghadirkan saksi? 45.000. Ini pertanyaan besar lagi. Berarti kalau tidak ada saksinya, berarti kita begini. Kalau tidak ada saksinya, berpotensi untuk kan begitu jadinya. Karena ada kesempatan sikat. Yang selanjutnya, sikap oknum elit parpol yang merasa bahwa temuan, ini paling enak ini. Jadi saya melihat misalnya temuan jajaran Bawaslu dalam proses rekapitulasi itu bagian dari kepo elektoral. Jadi Bawaslu ini dianggap kepo, bukan bagian dari tanggung jawab menjaga kemurnian suara, tapi nggak urusan kalian itu. Kalau terjadi pun pindah dari nomor 1 ke nomor 2, hilang suara dari partai A ke partai B. Ada pesan yang kami tangkap di proses rekap. Semua orang menjaga supaya Bawaslu jangan berbicara. Nah, berarti kehilangan hitam saja. Kalau begitu, jadi sebenarnya masih ada oknum-oknum elit parpol nggak suka kalau Bawaslu cakap diri. Saya keliling mungkin lebih dari 12 atau 13 kabupaten ketika rekapitulasi. Jadi kalau udah diberikan pendapat kepada Bawaslu, ada kesan begini. Kok menurut saya ya, ada oknum elit parpol paling mengecewakan Bawaslu. Berdasarkan laporan dari PTPS dan PKD kami di lapangan, maka di TPS ini, kecamatan ini, kelurahan kami bukan ada penggelembungan. Itu adalah bagian tanggung jawab dari Bawaslu menjaga kemurnian suara, menjaga kedaulatan rakyat, karena dia mewakili publik, mewakili kita. Yang menjaga kepentingan kita itu idealnya adalah Bawaslu. Tapi karena gini, ada pesan begini. Kenapa kepo elektoral ini saya bikin? Saya bikin karena teringat buka rakyat ini apa lebih istilahnya ini. Kepo kali kalian Bawaslu, nggak usah kalian rusuh. Mohon maaf ini ada tanggung jawab kali kemarin kita sama-sama menyaksikan. Ini masalah internal kami, nggak usah Bawaslu tapi sibuk kali. Ya Allah, salah. Suara itu bukan suara partai, bukan suara caleg. Itu suara pemilih, itu mahkota. Maka kalau ada oknum elit parpol, saksi parpol itu menyatakan begitu, ini perlu 3 SKS lagi yang ini belajar. Bayangkan, kalimat itu bagaimana? Semakin akhir kita mendengar sebagai pemantau. Kalau pemantau bisa tak ke pemilih itu, ada kawan. Gak usah sibuk kali ini, bukan internal kami, biar kami menyelesaikan. Tidak. Itu bukan urusan internal, Pak. Itu urusan mahkota pemilih. Suara kita dipindah-pindah sembarang. Itu bukan urusan internal. Saya tidak terima. Mau ketua umum partai politik mana pun mau ribut, kita ribut. Karena mana yang menunjukkan apa dasar argumennya? Itu suara kami, biar kami menyelesaikan. Tidak bisa. Seolah-olah nggak apa-apa lah saling mencurikan keluarga kami lah dan kami. Tak ada itu. Itu ketika kita korupsi, kita balikkan semua tingkat yang korupsi. Kan hau-hau pemilu kita. Selanjutnya, yang paling viral, si rekap adalah niat baik yang dipersiapkan secara buruk. Itu boleh Bang Jonas datang. Si rekap itu tujuannya kan sangat baik. Bayangkan pada kesempatan
yang awal setelah 14 Februari kita mengetahui bagaimana hasil perolehan suara per TPS. Perkara ada salah catat, yang mungkin kemudian ada 1+1 jadi 11, itu soal lain. Itulah pemurnian perilaku penyelenggara, perilaku pemilih yang mungkin akan diperbaiki secara berjenjang nanti di rekapitulasi. Itulah makna rekapitulasi. Tapi kemudian sampai hari ini saya kira belum 100% yang sirekap. Saya sebenarnya sekali lagi menyayangkan ini. Kalau ditanya Majelis Hakim Mahkamah, perlukah sirekap dipertahankan? Perlu. Karena nggak perlu kita datang ke TPS, tak perlu datang ke acara rekap, tapi kita tahu gambaran. Oke, saya tutup. Ini biar agak serang, kita bikin rekomendasi bold huruf besar lagi. Kak Yandi sebenarnya harusnya ini saran. Tapi kenapa saya bikin rekomendasi biar macam itu? Pertama, dalam proses rekapitulasi, kita semestinya memberi bobot yang lebih besar kepada PTPS sebagai garda terdepan. PTPS ini pengawas di tempat pemungutan suara. Termasuk bagian yang linear dengan tugas pengawalan saksi dan pemantauan masyarakat luas. Saya mohon maaf Bapak Ibu, termasuk ini mungkin otokritik atau bagian. Saya berharap Bawaslu mengevaluasi beban kerja PTPS. Bayangkan satu PTPS menghadapi 7 ketua dan anggota PPS. Kalau lengkap saksi parpol 18, saksi DPD disebut kita 21, saksi paslon capres 3, satu lawan banyak. Nah seringkali dia menerjemahkan musyawarah mufakat itu dalam arti yang berbeda. Semana kata ketua PPS, semana saksi? Setuju. Semana PTPS? Tinggal setuju kawan itu. Karena satu melawan 20. Mental ini menurut saya tidak gampang menjadi pengawas TPS. Menyatakan tidak terhadap KPPS yang 7 orang tambah 2 dengan 18,3 tambah 20. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, akhirnya ini tadi sudah dikasih kode sekali, kalau bisa dikasih kode atau peduli. Formulir model C kejadian khusus atau keberatan KPU. Seharusnya menurut saya ini adalah buku catatan diari histori dari dibukanya TPS jam 7 sampai ditutup apakah jam 7 pagi besok. Harusnya apapun yang terjadi bila tidak sesuai dengan ketentuan, PTPS mencatat di sini. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak sekali ketika acara rekap tidak ada kejadian khusus, tidak ada keberatan seksual? Karena kenapa? Perilaku saksi di beberapa tempat saya lihat di TPS-nya tidak ribut, di kecamatan tidak ribut, di kabupaten kota mulai oleh ribut. Kenapa? Ternyata hasil yang diharapkan tidak seperti yang diharapkan, hasil yang keluar. Sehingga kalau dicek oleh KPU Kabupaten, tapi ya Bapak tidak ada mengungkapkan keberatan karena di awal sudah merasa leading. Tapi harusnya PTPS yang menurut saya, apapun kejadiannya, dia tidak ansih memikirkan siapa suaranya berapa, tapi kalau ada prosedur yang tidak berjalan dengan baik, harusnya menjadi catatan PTPS. Apalagi PTPS dilengkapi dengan piranti siwas. Saya banyak terbantu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada sebuah kebijakan yang menurut saya agak merugikan publik.
Sekarang misalnya kalau kita minta ke KPU, maaf kami tidak punya C hasil karena itu masuk di dalam kotak. Maka berduyun-duyunlah orang datang ke pengawas pemilu mulai dari PKI, Panwas sampai Bawaslu kabupaten. Karena kita punya hard copy. KPU punya, tapi dalam kotak. Kapan itu akan diperoleh? Ketika kotaknya dibuka. Jadi sebelum mereka di kecamatan, sekonyong-konyong KPU tidak punya dokumen hasil coblos. Maka menurut saya kalian, si Waslu itu harus dikembangkan lebih. Saya banyak dapat informasi begini diam-diam, gitu kan. Saya minta tolong misalnya bagaimana hasil, misalnya di Sirekap tidak muncul. Kalau kita cek ke pengawas TPS, ada itu semua karena mereka itu C hasil yang plano itu mereka ada di sipas, ya ada. Jadi harusnya PTPS kita ini diseleksi dengan baik, dipilih dengan baik, dilatih dengan baik, dan saran saya Kak Yanti digaji paling besar supaya orang tidak berebut ke rumah camping jadi ketua dan anggota KPPS. Menurut saya PTPS harus diseleksi secara serius dan jauh sebelum tahapan. Jangan dirujuk udah sisa-sisa KPPS baru jadi PTPS. Suka kali jadi sisa-sisa. Jadi mudah-mudahan Kak Yanti menyuarakan ini ya dalam rapor-rapor Nas ya. Kemudian dokumen hasil sekalian C harusnya dapat diakses secara elektronik langsung oleh seluruh pimpinan para PPD tingkat kabupaten kota sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembanding dalam proses rekapitulasi. Di mana problem kita adalah ada kesan semua caleg bersaing. Oke. Siapa yang memutus saksi dia memperoleh hasil. Sehingga seringkali konflik di internal partai politik dalam satu dapil itu menjadi sasarannya adalah penyelenggara pemilu. Saya bayangkan begini, mohon maaf Bapak Ibu, saya misalnya mendengar ada praktek jual beli C6. Ada beberapa caleg ngomong ke saya, ini pendapat ini beli ini apa segala macam. Kalau kita bikin ada gratis, dan ini sebenarnya gratis, tidak ada kata jual menjual di situ. Lalu bisa diproduksi dengan baik. Misalnya Bawaslu misalnya melalui Mas mempublish misalnya, dibikinkan mempublish, dikirim ke seluruh partai tingkat kabupaten kota di seluruh kabupaten. Mau apa lagi? Minimal kita tidak ada lagi transaksi di bawah tangan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung. Terakhir, pemantau atau masyarakat sipil harus diberikan akses terbuka untuk melaporkan secara elektronik secara sederhana tanpa melalui birokrasi yang panjang sebagai partisipasi yang lebih mudah. Kalau masyarakat sipil seperti kita ini ingin menjadi pelapor, terus terang apa yang membuat orang kira-kira malas melapor? Sesuai dengan Perbawaslu sekian, bahwa pelapor harus memilih bukti material, bukti formil. Itu kita buktikan di pasar. Batas waktunya hari kerja, sekian hari. Harus kita cari sebenarnya. Mohon maaf Bapak Ibu, memang ini sumbangan saran. Bolehlah kita mencoblos masih pakai 45 inci. Tapi kenapa tata cara pelaporan tidak dibuat simpel tanpa menghilangkan substansi pertanggungjawaban pribadi warga negara? Misalnya lewat handphone, misalnya dimudahkan, disimpelkan. Tapi ini kan belum familiar. Sehingga pertanyaannya, jangan nanti di tingkat rekapitulasi muncul temuan tidak ada, catatan kejadian khusus tidak ada, laporan apakah itu yang sudah murni? Sebenarnya tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada
temuan oleh pengawas maupun tidak ada laporan oleh masyarakat, masih mengandung pertanyaan-pertanyaan. Apakah karena orang malas lapor? Apakah inisiatif pengawas membuat temuan? Atau para pihak memang merasa ya sudah, terimalah ini, sudah takdir kita ini kata. Sekian Bapak Ibu, mungkin agak tidak terlalu terstruktur, tapi menurut saya kewenangan Bawaslu yang paling menarik dalam menjaga pemilu kita adalah di proses rekapitulasi. Karena kewenangan-kewenangan yang lain berkaitan dengan kewenangan pihak lain seperti ya, penindakan pidana pemilu sangat tergantung terhadap. Jadi saya kira ke depan memang kita harus bersama-sama, masyarakat harus memberi banyak masukan dan dan atensi terhadap kemurnian suara pemilu dari tingkat TPS sampai rekap yang valid. Saya kira itu Kak Yandi sebagai pengantar. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu sudah secara perinci terstruktur sebenarnya, Bang. Mulai dari awal tadi bagaimana sejarah Bawaslu terbentuk, kemudian masalah rekap, sampai tadi saran untuk Bawaslu. Sayang sekali Pak, hari ini nggak dengar tadi ya. Tapi nanti ditetapkan untuk disampaikan. Baik Bapak Ibu, seperti tadi kita sampaikan di awal bahwa akan menjawab, tapi berhubung sepertinya waktu untuk berbuka sudah sangat sempit, jadi kita langsung ke sesinya Pak Suwadi. Ya, jadi untuk nanti dimungkinkan ketika misalnya ada pertanyaan boleh langsung ya Pak, boleh langsung ke Pak Najib yang menurut kami. Untuk ini kita menunggu hadir dari Pak Suwadi. Sambil kita menunggu kegiatan membuka. Ya, ada Pak. Ya, karena Pak Suwadi sebetulnya ada. Oh, ada. Baik Bapak Ibu, sesi ini akan kita berikan kesempatan kepada anggota Bawaslu Sumut, kepada Pak Suwadi Sudah Perseborang yang memberikan kesempatan. Terima kasih Bu Yanti. Yang saya hormati Bapak Najir Salim Madid, ini abang saya, guru saya. Kami pernah sama-sama dulu di KPU. Dan dia ini juga yang menentukan SK saya ketika saya periode ketiga tahun 2013 sampai 2015. Ini dia juga yang mendorong saya sampai terjatuh ke lembah Bawaslu Utara 2015. Karena dia dorong, maka saya masuk ke dalam lembah yang enak di Bawaslu Sumatera Utara sampai sekarang. Terima kasih Bang Najir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta ngabuburit. Ngabuburit ini adalah salah satu agenda rutin dari Bawaslu Republik Indonesia. Bukan hanya tahun ini, tahun lalu dan 2 tahun lalu, tahun sebelumnya juga Bawaslu menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Bahwa kebetulan bertepatan dengan tahapan pemilu itu lain hal. Ya, artinya bahwa di masa bulan suci Ramadan, Bawaslu melakukan kegiatan mengundang berbagai pihak untuk mendiskusikan betapa pentingnya pengawasan tahapan pemilihan umum. Tadi Bang Najib sudah menjelaskan berbagai hal terkait dengan peran serta aktif dari stakeholders untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu. Pengawasan tahapan pemilu itu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 2011 Pasal 157 ada sekitar 11 tahapan itu kan. Nah, di luar itu sebenarnya ada tahapan-tahapan yang mungkin kita tidak tahu, tapi menjadi wilayah pengawasannya Bawaslu. Termasuk apa? Misalnya ya, pengawasan tahapan, bukan pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil dan negara. Pengawasan terhadap netralitas aparatur desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa dan lain sebagainya. Juga termasuk pengawasan terhadap netralitas TNI dan Polri. Ini menjadi wilayah pengawasan
Bawaslu bersama-sama dengan berbagai stakeholders termasuk masyarakat. Tadi sudah banyak dibahas tuntas oleh Bang Nadir Salimani. Saya pikir saya nggak perlu membahas lagi. Tadi ada diskusi dari Bu Lagi enggak? Oh, karena waktu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan berbuka. Ini panitia sudah menyiapkan takjil di hadapan kita. Nanti kalau sudah tiba saatnya, sudah azan, bisa kita nikmati bersama-sama. Harusnya Ketua Bawaslu Sumatera Utara hadir bersama-sama dengan kita, tapi sampai dengan detik ini masih melakukan pemeriksaan sidang dugaan pelanggaran administrasi di kantor Bawaslu Sumatera Utara. Sudah 3 hari maraton. Hari Senin kemarin saya masih ikut, semalam berganti dengan hari ini. Karena ini suatu hal, saya tidak bisa ikut hari ini. Dan beliau tadi sudah komunikasi dengan saya agar saya selaku koordinator divisi pencegahan yang mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semuanya. Nah, saya pikir saya tidak perlu lagi untuk menyampaikan materi karena apa yang saya sampaikan sebenarnya sudah cukup luas dan panjang tadi dibahas oleh Bang Nadir Salimani. Yang kedua, Bawaslu Sumatera Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua kita, baik itu saudara-saudara kami, para penyandang difabel, kelompok perempuan dari Kataya, teman-teman GMI, HMI, PNKRI, Pemuda Katolik, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mungkin ada dari kami di sini, teman-teman awak media, semua siapa saja, mungkin dari BM, Badan Eksekutif Mahasiswa, adik-adik dari USU, dari UNIKA, Momensen, dan sebagainya. Karena selama proses tahapan pemilu, kami juga banyak diberikan masukan oleh berbagai stakeholders yang tadi sudah disampaikan. Termasuk diantaranya teman-teman awak media. Ada Bang Koicu, ada Bang John Dries, ada, saya lupa ini, saking banyaknya. Terima kasih kawan-kawan atas masukannya. Sudah di depan mata tahapan pemilihan kepala daerah. Ya, sekarang bulan Maret. Bawaslu, langkah pertama Bawaslu sudah menyampaikan himbauan kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71, paling sedikit 6 bulan sebelum ditetapkannya calon kepala daerah, maka kepala daerah tidak boleh melakukan pergantian pejabat. Kalau berdasarkan PKP nomor 2 tahun 2024, penetapan bakal calon menjadi calon itu adalah tanggal 22 September 2024. Maka mundur 6 bulan, berarti tanggal 22 bulan Maret 2024. Itulah batas akhir. Setelah itu kepala daerah tidak boleh melakukan pergantian pejabat. Itu amanat dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Pasal 71. Bawaslu sudah menyampaikan himbauan ini kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, selanjutnya ini menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang sifatnya partisipatif. Apa konsekuensinya kalau kepala daerah melanggar? Ada sanksi pidananya kalau baik. Semoga kita senantiasa diberikan yang maha kuasa kesehatan sehingga pengawasan tahapan pilkada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, kita juga bisa bersama-sama melakukannya. Sekali lagi, evaluasi yang disampaikan oleh Bang Nadir Salimani itu menjadi kontrol sosial untuk kita semuanya. Kami sangat mengharapkan pengawasan dari berbagai stakeholders, minimal lembaga-lembaga yang ada ini, bisa bersama-sama dengan kami Bawaslu untuk semakin aktif memberikan kontribusi masukan dan juga bersama-sama kita lakukan inovasi-inovasi model-model pengawasan yang bagus. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya, khusus kepada Bang Nadir Salimani. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesediaan kita, ya. Kalau nanti ada pertanyaan atau mungkin ada satu pertanyaan, bisa. Ada satu atau dua, satu laki-laki, satu perempuan. Kalau ada boleh silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, pernyataan juga kami terima. Ada pernyataan? Mungkin pernyataan sikap, ya kan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kami informasikan bahwa kemungkinan besar Sumatera Utara ikut menjadi pihak-pihak yang disengketakan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Bang Nadir dan juga sudah menyebutkan.
baik itu jenis pemilihan PPWP, pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, apalagi pemilihan legislatif, ya. Nah, kita melihat mungkin tadi pagi baru sudah pendahuluan itu jenis pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka dalam rangka persiapan untuk memberikan keterangan sebagai pihak pemberi keterangan, Bawaslu sudah melakukan penghimpunan dokumen data. Besok Bawaslu Sumatera Utara akan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan jajaran Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Utara. Kita tunggu prosesnya, Bapak Ibu sekalian, sidang di Mahkamah Konstitusi. Sedikit-sedikitnya ada sekitar 10 sengketa PHPU untuk jenis pemilihan, berbagai jenis pemilihan menurut saya yang ada di Provinsi Sumatera Utara, ya. PPWP, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ini menarik. Ini adalah salah satu pengalaman yang sangat berharga. Saya masih ingat pernah waktu tahun 2015 yang lalu, ketika masih di KPU Kabupaten Samosir, Bang Najer, KMP, Nopi Daginti, Bang Pengen, Manahan Silponga, Mulia Banorea, dan lain sebagainya itu mengedukasi kami. Itu kerasnya dinamika ketika itu. Ya. 2014 menurut saya. 2014. Baik, tidak ada pernyataan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pernyataan, saya pikir sambil menunggu berbuka nggak apa-apa lah ya. Kita tunggu karena nanti ini juga sudah dipersiapkan di meja kita. Kita tunggu nanti tiba saatnya. Bapak Ibu sekalian, supaya tidak berpanjang-panjang lagi, maka bisa ditutup ya Mas ya. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan atas izin Bapak Ibu sekalian, maka ngabuburit pengawasan kolaborasi pengawasan bersama masyarakat di bulan suci Ramadan 1445 untuk Bawaslu Sumatera Utara ditutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Nazir Malik, Bapak Nazir Salim Manik, dan kepada anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sumadi Sukendar Sumorang. Demikian Bapak Ibu rangkaian pembukaan dan penutupan kita di acara ngabuburit pengawasan, dan waktu berbuka tinggal beberapa menit lagi.